Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post, menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini kita mengangkat topik dari dunia politik menjelang pemilu 2024, Pilpres dan Pileg, yang mana saat ini sudah mulai muncul nama-nama bakal calon presiden. Walaupun ada 3 nama, tentu ini menjadi sorotan kita bersama karena sudah mulai ada beberapa area politik. Tentu kita berharap politik kita jangan gaduh, karena ekonomi kita biar bisa tetap tumbuh ya. Ini memang persoalan yang dilematis karena setiap pilpres biasanya terjadi hal-hal yang tidak yang sering menimbulkan konflik, kemudian pertentangan dan lain sebagainya. Kita akan mewawancarai Bapak Ano Wiranata, beliau adalah akademisi di FISIP UNUD dan kebetulan juga adalah wakil dekan 3 ya. Betul Pak. Ya. Tentu beliau ini akan memberikan kita pemahaman tentang bagaimana menciptakan politik yang supaya gaduh gitu ya. Jangan sampai gaduh. Kita sebelum narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Gimana kabarnya? Sehat ya? Baik, Pak. Dan sibuk mengajar nih. Iya. Sekarang lagi masa-masa apa nih di kampus? Sudah selesai ujian gitu? Sudah selesai ujian, kemudian mempersiapkan mahasiswa untuk bagi mereka yang memilih jalur magang. Magang ya. Sesuai dengan kurikulum sekarang? Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Baik, kita bicara tentang politik menjelang 2024. Sudah mulai ada riak-riak. Gimana Pak Ano melihat situasi sekarang? Masih damai-damai saja atau sudah mulai ada potensi akan terjadi hal-hal yang katakanlah agak panas nanti di belakang? Kalau di level grassroots sepertinya belum, tetapi kalau di level elit sudah mulai ada pergerakan, siapa berkoalisi dengan siapa sudah mulai terlihat, dan nanti ketika sudah calon ditetapkan tensinya akan mulai naik dan kita nanti akan lihat tensinya itu apakah ke arah kegaduhan atau ke arah pendewasaan politik. Nah, itu agak berbeda sedikit. Tapi dengan melihat ada 3 calon yang muncul sekarang, gimana Pak Ano? Apakah ini potensi kegaduhan akan semakin besar dibandingkan tahun 2019 yang lalu atau seperti apa? Kalau dia head to head, potensi kegaduhannya akan tinggi. Karena itu bipolar ya. Kalau enggak calon A ya calon B gitu kan. Tetapi ketika ada yang di tengah-tengah atau yang ketiga, orang punya pilihan lain, sehingga itu bisa mengurangi kegaduhan, dan juga kegaduhan itu disebabkan oleh adanya faksi-faksi kelompok dalam salah satu pihak yang berkontestasi, yang itu dia bisa menumpang agendanya, memaksakan kehendaknya, yang melihat bahwa ketika calon lawannya itu menang, itu akan membahayakan eksistensinya atau perjuangan dia untuk menjadikan republik ini sesuai dengan arahnya dia. Nah, itu akan bisa menjadi potensi karena ya itu menghalalkan segala cara, kemudian ketika pemilihan selesai belum tentu mereka nerima. Nah, itu juga jadi tantangan bagi konsolidasi demokrasi. Kalau konsolidasi demokrasi kan itu aturannya bahwa semua pihak menerima bahwa demokrasi adalah satu-satunya cara dalam urusan publik. Kalau sudah ada hasil pemilu, penetapan sudah ada, ya wajib terima. Nah, kemarin yang terjadi kan begitu, setelah penetapan ada kegaduhan, itu yang kita tidak harapkan. Karena tidak menerima, seolah-olah tidak menerima. Gitu seolah-olah tidak menerima, dan memang ada kelompok orang yang ada di garis itu, memaksakan kehendak, walaupun tidak banyak, tetapi efeknya itu akan seperti Pak Nyoman sampaikan tadi, ketika terjadi kegaduhan dan ekonomi memerlukan stabilitas politik. Nah, sekarang apa yang publik bisa lakukan? Nah, yang bisa dilakukan oleh publik adalah berikanlah hukuman kepada calon yang tidak legowo. Bagi calon yang tidak bisa mengontrol pengikutnya, ingat bahwa ketika seorang calon itu kalah, itu bukan akhir dari segalanya. Dia bisa menunjukkan sikap gentleman, saya menerima kekalahan ini dan saya akan bersiap untuk menjadi entah orang di luar pemerintahan atau orang di dalam pemerintahan. Publik akan lebih menghormati itu daripada dia membiarkan atau dengan sengaja bahkan membiarkan pendukungnya untuk merusak hasil atau menciptakan kegaduhan, mengganggu pihak pemenang. Nah, itu akan menimbulkan kegaduhan yang tentu saya bisa sebut itu bukanlah pendewasaan politik gitu. Tapi kalau kita melihat potensi yang muncul sekarang, apakah memang masyarakat kita atau publiknya yang belum dewasa dalam berpolitik atau elitnya yang belum dewasa dalam berpolitik, kalau Pak Ano melihatnya? Kalau kita lihat dari elitnya, itu kita melihat ada koalisi yang cair.
kemarin Prabowo sama Pak Jokowi berseberangan, sekarang ada dalam satu kabinet. Ini cair sebetulnya. Nah, sekarang di masyarakat perlu mengetahui bahwa politik itu adalah soal kepentingan. Jadi kadang-kadang kepentingannya berbeda, kadang-kadang kepentingannya sama. Dan saya kira itu pembelajaran buat masyarakat Indonesia untuk tidak menjadikan perbedaan politik sebagai perbedaan yang memisahkan selama-lamanya, ya beda pandangan, tapi ketika pemilu sudah selesai, urusannya adalah sekarang urusan kebijakan publik. Justru masyarakat bisa berpartisipasi. Bahkan mereka yang calonnya kalah sekalipun dalam pilpres misalnya, dalam pemilu, kan mereka masih bisa berpartisipasi dalam kebijakan publik, datang ke DPR, jalan saya rusak, kan bisa gitu. Jadi pemilu itu adalah semata-mata memilih orang, tetapi setelah pemilu kan ada proses yang dimana publik bisa terlibat gitu. Jadi bukan akhir dari segala-galanya. Bukan akhir dari segalanya kalau misalnya calonnya kalah. Gitu. Iya kan, masih bisa ngomong sama DPRD, sama bupati kan bisa. Ya, tapi kadang-kadang kan sekarang juga sudah mulai muncul ada gejala-gejala bagaimana kemudian nalar publik seolah-olah hilang gitu ya. Kita bicara tentang dukung A, si B gitu. Kemudian muncul hoax di media sosial dan lain sebagainya, bahkan fitnah dan lain sebagainya sudah mulai muncul. Yeah. Kenapa nalar publik ini bisa hilang? Apakah memang mereka cinta buta kepada calonnya atau memang punya agenda tersendiri agar lawannya kalah? Iya. Ini perbedaan dalam melihat kebenaran ya. Yang pertama yang kita dulu yakini dalam ilmu pengetahuan adalah kebenaran berdasarkan fakta. Nah yang kedua nih ada jenis kebenaran baru nih yang oleh para ahli disebut sebagai kebenaran berdasarkan persepsi. Ketika saya melihat bahwa itu adalah benar dan saya bergaul dengan orang-orang yang memiliki persepsi yang sama. Hal-hal atau orang lain yang memiliki persepsi yang berbeda dengan saya adalah salah. Pasti salah kadang-kadang. Dan ada yang begitu sehingga orang itu cenderung bergaul kepada orang-orang yang memiliki persepsi yang sama yang disebut dengan echo chamber. Nah, bagaimana sekarang pendewasaan politik itu bisa mengatasi hal ini? Nah, tentu ada peran media massa, kemudian dalam kampanye nanti juga menjadikan momen untuk publik bisa melihat track record. Misalnya kemarin ada politisi yang kemarin ngomongnya begini, sekarang ngomongnya begini, yang dikeluarkan itu bagian pendewasaan. Dia programnya begini, sekarang ada hasilnya. Dulu ngomong begini, dia mengingkarinya. Apa-apa itu bagian dari mengetes integritas seseorang. Dan kita penting untuk menunjukkan fakta supaya nalar publik ini tidak melihat bahwa seorang calon itu sempurna sehingga harus dibela mati-matian. Orang punya sisi kelemahannya dan publik melihat plus minus dari masing-masing kandidat. Ya ini mari kita gunakan nalar, rasionalitas dalam melihat apa yang terjadi karena ya pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif tentu akan mempengaruhi kehidupan bersama. Kalau kita hanya menggunakan like dislike, nah itu bisa muncul calon yang mungkin sesuai dengan persepsi kita, tapi mungkin dia bukan yang terbaik untuk bangsa. Tapi dari kalau kita cermati misalnya pemilihan yang agak 2014, 2019 itu polarisasi terjadi cukup kuat gitu ya. Yeah. Seolah-olah masyarakat kita atau publik belum terdewasakan. Iya, betul. Bagaimana tahun 2024? Apakah Pak Ano melihat akan sama kondisinya? Nanti kita tidak beranjak dari 2014, 2019. Jadi 2024 malah tambah parah lagi atau malah kita lebih dewasa? Gimana melihat? Nah, sekarang kita lihat kedewasaan politik itu akan semakin bagus apabila publik yang waras ini mengambil sikap. Apakah ada bagian dari publik yang menggunakan cara-cara yang membuat gaduh? Ada, dan mereka itu aktif mengeluarkan hoax, berita yang tidak benar dan sengaja. Dan jangan ngira bahwa berita hoax ini disebarkan oleh orang-orang yang terdidik. Enggak, itu bahkan beredar di komunitas yang terdidik bahkan. Jangan lupa itu beredarnya di sana gitu. Bukan berarti mereka tidak terdidik, tapi itu dijadikan sebagai senjata untuk mengalahkan lawan. Sehingga kita perlu untuk semakin banyak ada check and recheck fakta, semakin banyak ada forum-forum ini betul nggak begini. Ya kita mengharapkan publik yang waras ini untuk ya semakin banyak membentuk forum di lingkungan masing-masing untuk mengecek itu hoax-hoax yang beredar yang memang sengaja digunakan untuk menjatuhkan lawan. Yang punya hoax itu tahu itu salah, tapi itu dijadikan senjata. Nah ini adalah sisi lain dari perkembangan teknologi yang mau tidak mau
itu menjadi bagian dari senjata politik. Nah, kalau itu digunakan dan saling berbalasan, nah itu yang gaduh. Jadi yang waras inilah yang mari kita bergerak lah gitu. Jadi berarti dengan demikian publik harus mengambil peran aktif ya, tidak ikut arus gitu ya. Betul, betul dan ya. waspada betul ketika ada hal-hal yang sifatnya agak kontroversial, kemudian harus cermati apakah ini benar atau hoax atau betul ya, ya. Jangan biarkan kelompok kecil yang menggunakan hoax sebagai senjata itu mendominasi, karena mereka lah yang menciptakan kegaduhan. Mengapa mereka begitu? Ya mungkin saja mereka adalah bagian dari tim yang sengaja digunakan untuk menjatuhkan lawan dengan segala cara. Dan hukum agak susah untuk mendeteksi gitu kan. Ya, tapi kita bersepakat bahwa politik jangan gaduh lah ya. Ya betul ya, karena itu akan membuat kita rugi. Ya, mari kita lihat basis fakta calon ini, misalnya apa prestasinya, kemudian konsistensi dalam hal bicara. Ya, itu kan sangat ini ya, sangat momennya sangat pas untuk menunjukkan politisi itu dia tidak mungkin dia 100% omongannya itu terbukti benar. Pasti ada sisi lain di mana programnya nggak jalan, itu pasti ada. Pasti ada, siapapun itu. Tidak ada politisi yang sempurna. Nah, di sana kita berdiskusi apakah dia sudah bekerja keras atau gagalnya karena faktor lain, atau karena dia memang ikuti selera publiknya bilang begini dia ikut. Nah, itu kita kesempatan nih masa kampanye untuk menguji kredibilitas dari masing-masing calon. Baik, sebagai closing statement dari Pak Anam, kita melihat ke depan 2024 ya, masih beberapa bulan lagi. Tentu harapan kita bersama jangan sampai gaduh gitu ya. Mungkin ada penekanan kepada publik terutama dan juga kepada elit. Bagaimana mereka harus bersikap di menjelang 2024 ini. Silakan. Baik. Yang ingin saya sampaikan bahwa kepada masyarakat ini adalah momentum kita dalam hal akan demokrasi. Demokrasi akan mengalami pendewasaan ketika kita bisa menggunakan nalar kita dalam urusan publik. Mari kita gunakan fakta untuk bisa melawan hoax dan bisa menilai calon pemimpin berdasarkan track record mereka, baik yang sedang incumbent dan bagi yang belum pernah menjabat itu bisa dicek di track record dia pada jabatan-jabatan lainnya. Dan kepada elit kami mengharapkan agar menggunakan cara-cara yang bisa membantu negara ini mendapatkan pendewasaan politiknya, sehingga penggunaan cara-cara kekerasan menolak hasil pemilu itu sebaiknya tidak digunakan, dan kepada publik kita harapkan semua agar bisa memberikan hukuman politik bagi pemimpin yang menggunakan cara-cara kekerasan, hoax. Hukuman politik itu bisa berupa tidak memilih mereka pada pemilu berikutnya. Jadi jangan sampai kita lupa gitu ya terhadap track record elit, baik itu mereka yang telah berprestasi maupun mereka yang belum dewasa untuk berpolitik, sehingga itu bisa membuat kegaduhan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Anam atas statement dan pandangannya ya terkait dengan bagaimana pemilu 2024. Tentu kita berharap pilih yang terbaik. Demokrasi kita bisa menjadi semakin dewasa. Ya, itu harus elit dan publik yang harus melakukan itu bersama-sama ya, tidak bisa sendiri. Sekali lagi terima kasih, dan demikian dari Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.